Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hari ini Indonesia Garuda akan menjelaskan tentang sejarah Indonesia episode ketiga dengan judul periode kolonial. Sebelum videonya dimulai, aku mau kasih informasi penting nih. Kalau episode ketiga ini menjadi episode terakhir di video sejarah Indonesia. Sebelum videonya dimulai, jangan lupa like, dan subscribe di channel ini agar Indonesia Garuda bisa semangat membuat video lainnya. Oke, tanpa basa-basi kita lanjut ke penjelasannya. Oke, kita sudah sampai ke tempat penjelasan ya, alias sumbernya dari wikipedia.com seperti biasa. Oke, kita mulai ya. Periode kolonial, upaya kolonisasi oleh Portugal. Artikel utama Imperium Portugal di Nusantara. Dan kita bisa lihat ada gambar yang dengan gambar tersebut adalah peta buatan tahun 1519 yang menunjukkan pulau-pulau di Maluku Utara yang dipasangkan dengan bendera Portugal saat itu. Kita mulai ya penjelasannya. Nah, demi mencari rempah-rempah yang sulit didapatkan setelah jalur perdagangan Konstantinopel terputus, yang sebutnya sekarang menjadi kota Istanbul, Turki, armada Portugis di bawah komando Alfonso de Albuquerque melakukan ekspedisi hingga sampai di Melaka, lalu menyerang dan menduduki negara itu. Kesultanan Demak membantu dengan mengirimkan armada laut ke Melaka pada tahun 1453 untuk menyerang balik armada Portugis, tetapi gagal. Pada tahun 1512, Albuquerque mengirimkan armada laut yang dipimpin oleh Antonio de Abreu dan Francisco Serrao menuju Maluku demi memonopoli perdagangan cengkeh dan pala. Bayanuwa, yaitu Sultan Ternate, mengizinkan armada Portugis untuk membangun benteng Castella dan memonopoli perdagangan rempah di Ternate dengan imbalan bantuan militer. Karena Ternate pada saat itu sedang berperang dengan Tidore, armada Spanyol di bawah komando Juan Sebastian Elcano sedang melakukan ekspedisi mencari rempah-rempah tiba di Maluku pada tanggal tahun 1521. Tetapi keberadaan Spanyol ditentang oleh armada Portugis dan menganggap Spanyol melanggar perjanjian Tordesillas. Bangsa Spanyol bersekutu dengan Tidore untuk melawan Kesultanan Ternate dan Portugal. Dan peperangan antar kubu akhirnya meletus. Perang berakhir dengan kekalahan kubu Tidore Spanyol dan mendatangani perjanjian Zaragoza pada tanggal 22 April 1529 yang membuat armada Spanyol harus angkat kaki dari tanah Maluku. Dan ada gambar ya, itu ada gambar peta kolonisasi bangsa Portugis di Nusantara ya, yang ini ya. Lanjut, armada Portugis ingin meneruskan ambisi memperbesar koloni di Nusantara dengan cara menguasai Selat Sunda, dan akhirnya mereka membuat perjanjian dengan Prabu Surawisesa, yaitu Raja Sunda, pada tahun 1522 yang mengizinkan pendirian benteng di Bandan dan Sunda Kelapa. Bagi armada Portugis dengan imbalan bantuan militer untuk menghadapi terhadap Kesultanan Demak dan Kesultanan Cirebon.
Namun kerjasama tersebut gagal karena armada bantuan yang dikirimkan dari Portugal terseret dalam badai topang di Teluk Benggala yang ada di sini, di dekat Kepulauan Andaman dan Kepulauan Nicobar, India, dan baratnya negara Myanmar atau Burma. Dan beberapa pasukan yang akhirnya di Pulau Jawa diserang oleh pasukan Fathahillah yang sedang menyerbu Sunda, sehingga armada Portugis akhirnya menyerah. Ternate mulai menyadari bahwa Portugis sudah terlalu banyak ikut campur urusan internal negara. Tewasnya Khairun Jamil, yaitu Sultan Ternate oleh pasukan Portugis, akhirnya memantik kemarahan rakyat dan memicu perang Ternate Portugal. Ternate dan sekutunya berhasil memenangkan perang dan membuat sebagian besar pasukan Portugis menyingkir ke Kepulauan Nusa Tenggara. Pengaruh bangsa Portugis semakin berkurang setelah bangsa Belanda mulai masuk dan memonopoli Nusantara, hingga akhirnya menyisakan wilayah Pulau Timor bagian timur menurut Perjanjian Lisboa, yang sekarang menjadi negara Republik Demokratik Timor Leste atau Timor Leste. Berbekal catatan pelayaran Portugis, armada Belanda di bawah komando Cornelis de Houtman memulai ekspedisi ke Hindia Timur, julukan Nusantara di dunia barat saat itu, hingga akhirnya berhasil sampai di Banten pada tanggal 27 Juni 1596 dan memulai perjalanan menyusuri pesisir utara Jawa. Meski Houtman dan anak buahnya sering berseteru dan penduduk lokal, mereka tetap sukses membawa serta rempah-rempah dalam jumlah yang banyak kembali ke Belanda setahun kemudian. Pada tahun 1598 sampai 1600, Belanda kembali melakukan ekspedisi kedua yang dipimpin oleh Jacob Cornelis van Neck itu gimana bacanya? Pokoknya Jacob Cornelis van Neck yang lebih memilih untuk menarik hati orang-orang lokal demi mengurangi persaingan tidak sehat di antara para pedagang rempah. Dewan Negara Belanda membentuk serikat dagang bernama Perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC pada tanggal 20 Maret 1602. VOC diperbolehkan untuk memiliki angkatan perang sendiri, mencetak mata uang sendiri, serta memonopoli perdagangan dan menekan para penguasa lokal di Nusantara. Sejak tahun 1604, VOC bersaing ketat dengan armada Perusahaan Hindia Timur Britania atau EIC yang juga tiba di Nusantara dengan tujuan yang sama. Peterborough, yaitu Gubernur Jenderal Hindia Timur pertama, menetapkan kota Ambon di Maluku sebagai pusat komando VOC. Tetapi Jan Pieter Zoutbergen, yaitu Gubernur Jenderal kedua, memindahkannya ke Jayakarta yang sekarang menjadi Jakarta. Dan Jayakarta pada situ dihancurkan dan diratakan ya. Dia lalu dibangun ulang dan dinamakan sebagai Batavia. Pada tahun 1623, armada Inggris berangsur-angsur meninggalkan Nusantara setelah adanya peristiwa pembantaian Amboina atas beberapa orang Inggris. Istilah Hindia Belanda atau dalam bahasa Belanda disebut Netherlands Indie mulai digunakan di dalam dokumen resmi VOC sejak awal tahun
1620-an. Dan di sini ada peta ya, itu peta pembagian Mataram setelah perjanjian Giyanti 1755, tak salah dikasih 1757. Nanti kalau ini videonya udah tayang, nanti saya akan upload tentang Kesultanan Yogyakarta ya. Oke, kita lanjut. VOC menjadi badan usaha swasta yang sangat sukses selama abad ke-17. VOC saat itu sempat menguasai Jawa, Mainan, Makassar, Manado, Seram, dan Buru. VOC lihai dalam melakukan politik adu domba antar kerajaan dan memaksa para penguasa lokal untuk mendatangani perjanjian damai, misalnya perjanjian Painan, serta sering ikut campur dalam urusan rumah tangga dan konflik internal di negara-negara Nusantara. Misalnya, peristiwa perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari tahun 1755 dan perjanjian Salatiga pada tanggal 17 Maret 1957 yang membuat Kesultanan Mataram Islam terpecah-pecah menjadi negara Mangkunegaran, Yogyakarta, dan Surakarta. Namun mulai tahun 1730 kejayaan VOC mulai merosot akibat adanya korupsi di tubuh VOC dan pergelakan yang terus-menerus terjadi di Eropa dan Nusantara. Pergelakan di Nusantara misalnya yaitu tragedi geger pecinan di Batavia pada tahun 1740 yang memicu perang Jawa pada periode tahun 1747 hingga 1743 dan Perang Kuning tahun 1750 serta Perang Bayu di Blambangan yang sekarang menjadi Jawa Timur yang pecah pada tahun 1771 hingga 1772 dan memakan korban jiwa yang sangat besar. Setelah perang melawan Inggris pada tahun 1780 hingga 1784 berakhir, VOC mengalami krisis finansial yang sangat buruk yang membuatnya hampir tidak dapat beroperasi. VOC diambil alih oleh Bataaf, negara bangsa Belanda saat itu, sejak tanggal 1 Maret 1796 untuk mengatasi